Dia adalah lelaki yang barusan berdansa dengannya. Karena dia merasa penasaran dengan kecantikan Donna. Kini Donna berpura-pura sebagai seorang wanita. "Kamu?" ucap Donna. Donna pun melepas tangan lelaki itu. Lelaki itu mengambil alih pistol itu dan memasukkannya ke dalam saku celana miliknya. Alvin dan Lorena berjalan ke arah Donna. "Donita, maaf ya udah repotin kamu. Soalnya papa juga pengen liburan bareng kamu di sini," ucap Alvin. Alvin menatap laki-laki yang berada di samping Donna. "Sepertinya saya mengenal Anda," ucap Alvin. "Iya, Om." "Iya, Om pasti tahu saya," ucap laki-laki berkumis tipis itu. "Kamu Kenzo kan? Mari duduk," ajak Alvin pada Kenzo. Donna yang kesal langsung masuk ke kamarnya. Saat Donna hendak masuk ke kamar, dia melihat Rafael dan Rosa tengah bercumbu layaknya sepasang kekasih. Hal itu terlihat jelas di depan mata Donna. Saat Rafael melayangkan sebuah ciuman, dengan sadarnya Rosa melihat Donna. "Mas, itu ada Donita," ucap Rosa seraya menyadarkan. Mereka pun langsung melepaskan pelukannya satu sama lain. Donna yang acuh langsung masuk ke kamarnya. Rafael dengan cemas mengejar Donna, namun sayangnya keningnya terkena pintu akibat kerasnya Donna membanting pintu. Rosa pun mendekati Rafael. Dia takut perselingkuhannya diketahui oleh Alvin. "Mas, gimana ini? Dia melihat kita," ucap Rosa. "Kamu sekarang ke depan. Kayaknya di depan ada tamu. Kamu temani mamahmu dulu, nanti aku nyusul," ucap Rafael. Rosa pun keluar dari ruangan itu, sedangkan Rafael sibuk membujuk Donna yang tengah berada di kamar. "Donita, ini gak seperti yang kamu lihat sayang. Aku hanya bercanda. Barusan Rosa cuma mau diajarkan posisi berciuman yang benar," ucap Rafael. Dari dalam kamar dengan teriakannya, Donna melampiaskan amarahnya. "Berisik loh, pergi!" marah Donna. Mendengar ucapan istrinya yang kasar, Rafael pun meninggalkan kamar yang disinggahi oleh Donna. Sedangkan di luar ruangan, ditemani pemandangan yang indah, Alvin serta istrinya dan Kenzo asik membicarakan bisnis sambil mengenalkan keluarganya. "Nah, ini istri saya, namanya Lorena. Sedangkan perempuan yang barusan berdampingan sama kamu, itu namanya Donita. Nah, yang di samping istri saya, ini adalah Rosa," ucap Alvin memperkenalkan. "Kayaknya laki-laki ini kaya raya. Cocok sama kamu," bisik Lorena pada Rosa. "Ih, mama gak jelas ya," ucap Rosa kesal. Pasangan suami istri yang kurang harmonis itu keluar. Mereka bersama-sama menemui Kenzo yang tengah ngobrol bersama Alvin dan yang lainnya. "Nah, ini dia Donita dan Rafael," ucap Alvin. Rafael pun berjabat tangan dengan Kenzo. "Cantik juga ya Donita. Saya suka wanita seperti Donita," ucap Kenzo. "Waduh, sayang sekali. Kamu kurang cepat anak muda. Donita sudah dipersunting oleh Rafael," ucap Alvin. "Kalau gitu, dengan Rosa saja. Dia cantik dan juga kini dia berkarir di dunia selebgram," ucap Lorena. "Kayaknya Rosa juga gak cocok dengan Kenzo," ucap Rafael. "Kalau seandainya Pak Alvin berkenan untuk bernegosiasi, saya mau menggantikan Rafael sebagai suami Donita," ucap Kenzo. "Ucapan Anda ini sudah jauh di luar lingkaran bisnis. Donita istri saya. Dia sudah menikah dengan saya, jadi mustahil mertua saya melepaskan Donita untuk Anda," marah Rafael. "Oh, baiklah," ucap Kenzo sambil tersenyum nakal. "Dasar dua laki-laki menyebalkan," batin Donna. Malamnya Donna yang tengah berada di kamar diketuk oleh Lorena. Lorena membawakan sebuah pil dan air putih untuk Donna. "Donita, ini ada jadwal kamu minum obat," ucap Lorena sinis. "Obat apa ini?" tanya Donna. "Diminum saja, biasanya kamu gak pernah banyak tanya," ucap Lorena. "Ini kan pil KB, buat apa? Aku gak minum yang begituan ya," marah Donna. "Donita, bisa pelankan nada suaramu?" marah Lorena. "Sekarang pergi dan jangan buat keributan di tengah-tengah liburanku ini," marah Donna sambil mendorong Lorena.
Mengajar. Ternyata orang-orang di rumah ini sangat ganas, batin Donna. Rafael sibuk merayu Rosa yang marah akibat ucapannya di depan Kenzo. Udah dong sayang, jangan marah terus, pinta Rafael. Aku malas banget sama kamu mas, ternyata kamu masih mengharapkan hubungan kamu langgeng sama Donita, ucap Rosa ngambek. Ya mas gak suka sama ucapan laki-laki itu, dia tuh sok kaya, ucap Rafael. Dia memang kaya, gak kayak kamu yang masih ngemis harta papa, ucap Rosa. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku berbuat gitu demi kamu loh. Tujuan kita kan menikah, tapi kenapa amarah kamu jadi seribet ini sih? Ucap Rafael kecewa. Rosa yang takut Rafael marah akhirnya luluh. Maaf ya mas, aku memang egois, ucap Rosa. Ya sayang, kamu jangan kayak gitu lagi ya, ucap Rafael sambil mengelus rambut Rosa. Mereka pun bergandengan keluar untuk ikut rombongan pesta di perahu boats. Namun, dengan tak sengaja, Rosa dan Rafael melihat Donna yang tengah ngobrol bersama dengan Kenzo. Donna dengan gaya klasiknya sambil memegang gelas wine. Di balik pohon, Rosa dan Rafael mengintip. Kurang ajar, laki-laki itu memang gak kehabisan cara untuk mendapatkan hati Donita, marah Rafael. Kok kamu marah sih mas? Katanya Donita gak ada apa-apanya, kok sekarang seakan berharga? Ucap Rosa kesal. Bukan gitu sayang, tapi Donita itu kan masih istri sah aku, ucap Rafael cemas. Kita tinggalkan saja mereka mas, ayo kita ikut rombongan di boots malam ini, ajak Rosa. Mereka pun pergi bersama rombongan untuk pesta di perahu boots. Di sisi lain, Donita menjalankan tugas liarnya menggantikan Donna sebagai mucikari. Ketika dia tengah asyik duduk dan membaca berita di HP, tiba-tiba salah seorang pelanggan masuk ke kantornya sambil membawa perempuan yang telah menemaninya tidur. Dia komplain dengan pelayanannya. Lihat madam, wanita ini benar-benar tidak bisa memuaskan nafsuku, ucap laki-laki hidung belang itu. Maaf ya pak, kalau mau nanti saya panggil Reva saja sebagai gantinya, ucap Donita. Donita pun memanggil Reva untuk menemani lelaki itu. Perempuan yang telah disiksa lelaki hidung belang itu duduk dan tertunduk ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Donita. Gadis yang bernama Ima itu menangis ketakutan. Maafkan saya madam, saya nggak bisa kalau harus banyak menuruti kemauan lelaki itu, ucap Ima sedih. Sini duduk di sofa, ajak Donita. Madam mau pukul saya? Tanya Ima ketakutan. Saya nggak akan pukul kamu. Ima, bekerjalah sesuai kemampuan kamu. Kalau kamu ingin uang banyak, maka berusahalah dengan giat. Kalau kamu gak mampu, maka jangan dipaksakan, ucap Donita. Ima memandang heran, tak seperti biasanya melihat mucikarinya yang sering marah akibat pelayanan anak buahnya yang buruk. Oh ya, barusan ada pesan masuk dari aplikasi. Tadi saya lihat ada laki-laki muda dan tampan. Kalau kamu mau, bisa kamu layani, ucap Donita ramah. Tapi bagaimana dengan saya yang berantakan ini? Tanya Ima. Tenang, biar saya nanti yang dandani kamu, ucap Donita. Malam itu di Spanyol, Kenzo dan Donna asik mengobrol. Jadi kamu sudah menikah? Tanya Kenzo. Donna hanya diam dan sedikit memasang wajah kesal. Ayolah jangan jual mahal begitu. Kalau gitu aku gak akan minta separuh saham perusahaanmu, ucap Kenzo. Kalau kamu gak minta separuh perusahaanku, lalu kamu minta apa? Tanya Donna menjebak. Aku minta kamu untuk menjadi istriku saja sudah cukup, maka hutang perusahaanmu lunas, ucap Kenzo. Sungguh sangat bajingan sekali ya otak Anda, ucap Donna. Kenzo pun mengembalikan pistol milik Donna yang dirampasnya. Nih, aku kembalikan. Pasti benda ini sangat penting buat kamu, dan sepertinya kamu akan memburu salah seorang yang ikut di pesta perahu boots itu, ucap Kenzo. Jangan so tau, ucap Donna jual mahal. Tiba-tiba dari kejauhan ada salah seorang pria yang meneriaki Donna. Mbak Donita, Pak Alvin tercebur ke air, dia tenggelam dan sampai sekarang beliau belum ditemukan, ucap orang itu. Donna terperanjat. Kenzo pun mulai cemas. Apa? Ya Tuhan, bagaimana ini? Ucap Donna.